kita kemana, Cil? Mencari saudara kembar Ogut. Gimana? Kalau begitu, lebih baik kita mencari istriku. Kamu aja nggak tahu seperti apa istri kamu yang lahir sebagai manusia. Terus kita kemana dong? Bagaimana kalau kita ke rumah Saif Ogut? Mbak Yul! Tapi aku masih malu, Cil. Malu! Aku baru dengar, makhluk gaib punya rasa malu. Edan! Loh, jin-jin yang baik itu kan juga punya rasa malu. Ih, Kamu golput apa golhit? apaan tuh? Kamu golongan hitam atau golongan putih? Gua nggak ngerti lagi lah. Kalau gitu, jangan coba-coba jadi caleg. Alat. Ya cepat sedikit. Bau mereka sudah hampir sampai kemari. Beres Nggo, kita mesti hati-hati jangan sampai lebahnya ngamuk. Nah, sekarang kita sembunyi. Ternyata kedua Gojo Tuyul itu tidak berani lagi memperlihatkan diri pada kita. Ternyata mereka takut sama gua. Rasain, kena lu. Biarin aja mereka nyelam terus, biar kehabisan napas. Tawanya kemari, Cil. Semburan mana napas apimu? Kamu kan takut sama api. Ya, angus deh. Kasihan. Bayang, mau kemana? Mau ke mall, kamu mau ikut? Mana teman kamu, jin laut tuh? Ada tuh. Lagi nyender di pohon. Malu katanya. Malu apaan sih? Udah cepet ikut, naik ke mobil yuk. Ayo dong, kamu naik ke sebelah sana. Ayo, mendingan kita bisa di sini aja. Ogut mau muter-muter dulu. Siapa tahu ketemu saudara kembar Ogut. Ntar Ogut nyusul ke mobil Mbak ya. Tapi kamu jangan nyolong ya. Enggak Mbak, malah Ogut pengen menghalangi kalau ada tuyul yang mau mencuri ya. Bener loh. Ya udah. Oh iya, kita terusin ke atas yuk. Ya. Ogut pengen tahu ada apa sih di atas sana. Siapa tahu kita ketemu kembaran Ogut. Iya nggak? Ya, atau istri gua. Wah. Yuk. Wah, asik juga tempat ini ya. Kalau kita berdiri di pinggir sana, pasti bisa ngeliat sekeliling Jakarta dong ya. Waduh, kolam renang nih. Wah, kalau gua lihat air begini, gua lagi nyemplung nih. Dasar bangsa jin laut, nggak boleh ngeliat air tergena. Apaan tuh? Kayaknya bangsa jin punya nih. Pasti ada bangsa jin yang habis berenang di sini, terus ketinggalan. Kalau begitu, gua pakai deh. Ya, pakai. Wah, bagus. Oke, kalau begitu gua berenang ya. Sudah lama nggak istirahat nih. Ya deh, Ogut rasa kedua Algojo itu nggak bakalan sampai kemari. Oh ya. Oke, Ogut jalan dulu ya. Oke, kalau ada apa-apa bangunin gua ya. Ciao. Kalau mencium bau jejak kakinya, kayaknya belum lama ini Uci lewat sini. Dia pasti ada di dalam. Ayo, kita ke dalam. Ayo. Firasat Ogut mengatakan
Sonto dan Bonggol ada di sini nih. Nah, itu ada pakaian anak-anak. Kalau Ogut pakai pakaian anak-anak manusia itu, pasti mereka tidak bisa mengenali Ogut. Ya. Kenapa, Mbak? Mbak. Ada apa? Hah? Ada kejadian aneh. Ada anak kecil, tapi nggak ada kakinya. Orang buntut kaki gitu. Bukan, nggak ada kakinya. Ngegantung aja di udara. Kayak setan gitu. Lu jangan bikin-bikin ya. Nanti orang-orang udah nggak mau lagi belanja kemari. Betul, saya nggak bohong. Sekarang kalau mencium bau jejak kakinya, cuman bau si ucil kerempeng itu. Nggak ada bau si kentung jin laut, nggak ada. Itu memudahkan kita menangkapnya. Tapi nggak ada kok. Lo gunain dong penciuman lo. Sampai di sini baunya hilang. Aneh juga ya. Apa dia pakai sandal ini? Ya mungkin juga. Nah, itu tuh. Apa dia anaknya itu? Itu. Baunya sih kayaknya iya. Kita periksa dulu. Ayo. Cepat betul anak itu larinya. Siapa lo? Berani-berani banget ambil uang gua. Ini uang lo. Ini kan uang bapak itu yang lo curi. Kok lo bisa melihat gua? Iya dong. Emang gua buta. Lo bangsa tuyul apa manusia sih? Kok pakai baju celana kayak anak TK? Ini namanya tuyul elit. Mendingan lo berhenti aja deh mencuri. Kan kasihan sama orang yang lo curi duitnya. Atau sebagian duit yang lo curi, kasihkan aja sama orang yang susah. Oh, gua tahu sekarang. Lo ini pasti si Ucil yang dicari-cari sama Algojo Tuyul. Bongo, Sontol, Ucil ada di sini. Ya, cepetan carinya. Pak, ini uang bapak tadi jatuh dari dompet. Uang saya. Bener, saya nggak bohong. Oh iya, satu lembar uang 20 ribuan. Ambil ya, Pak. Tunggu. Ini untuk kamu. Nggak usah, Pak, nggak usah. Jarang orang sebaik dan sejujur kamu pada masa sekarang ini. Kalau begitu, aku traktir saja kamu makan. Mari ikut aku. Pak, saya nggak bisa lama-lama di sini. Saya mau pergi aja ya. Oke, kalau begitu untuk kamu dibungkuskan saja. Ya, tunggu ya. Ini dia saudara kembar Agut Cocok. Lo ada di sini, Cok. Cok, lo kenapa? Masa lo nggak kenal Agut? Ucil saudara kembar lo. Iya. Masa lo nggak kenal apa ya nih? Itu bukan saudara kembar kamu. Itu cermin. Kamu ini ada-ada saja. Tuh, lihat. Aku juga ada dalam cermin itu. Oh iya ya. Kenapa gue jadi goblok ya? Makanya, sembarangan nih. Makanan yang kamu suka. Kasih ya, Pak. Tunggu benar anak itu. Wah, asik nih. Ada cabenya lagi. Bisa menghadapi kedua Algojoyo tuyul itu. Bangsa tuyul kan takut sama cabai dan bawang. Wih.
Nah ini dia. Kamu tidak akan kami biarkan lolos lagi. Lo nyerah aja, Cing. Iya betul. Daripada kupatahin tulang lo. Lucu deh itu. Bagus kalau gitu. Kedua Algojo itu udah datang tuh. Tuh, bangun. Orang tuanya mana tuh anak? Kok dibiarkan teriak-teriak sendiri? Kayak orang gila aja. Kasian ya. Tuh. Bangun. Aduh, bangun tuh. Kalau Algot lagi nggak pakai baju manusia, Algot jalan deh ke tengah. Apa-apaan lu? Pakai pakaian manusia? Malu-maluin bangsa tuyul lu. Iya, mendingan sekarang ini lo ikut kami ke gunung. Mungkin hukuman lo bisa diperingan. Lu nggak bisa lari lagi deh, Cin. Nyerah aja deh. Kami akan bawa lu ke gunung secara baik-baik. Udahlah, Cil. Nyerah aja deh. Lu bisa jatuh ke bawah sana. Sebagai tuyul saja lu bisa bahaya kalau jatuh setinggi itu. Apalagi lu dalam kondisi seperti manusia. Tulang-tulang lu bisa hancur lebur kayak bubur. Enggak. Algot nggak mau menyerah. Lebih baik Algot mati jatuh ke bawah sana. Kalau begitu, mari kita tangkap. Ayo. Brengsek, ada aja akalnya itu anak. Ayo, kita kejar ke bawah. Ayo. Kamu nggak apa-apa, nak? Nggak apa-apa, Om. Ada apa sih orang rame-rame di sana? Katanya ada anak jatuh di atas sana. Ngapain kamu loncat dari atas? Nah, ini dia anak yang mencuri baju di toko saya. Ini dia baju pakaiannya nih. Tunggu. Jangan main hakim sendiri dong. Mana mungkin anak sebesar ini nyuri? Maaf, Mbak. Algot nggak mencuri. Algot cuma minjam. Memakai sebentar aja, ntar juga Algot kembaliin. Tuh kan, dia ngaku kan? Ya udah, berapa harga dari baju sama celana? Saya bayar sekarang. Jangan, Mbak. Sekarang Algot kembaliin kok. Sampai ketemu ya, Mbak. Algot mau manggil kentung dulu. Nanti Algot nyusul ke mobil Mbak. Ya, dah. Kita terlambat. Dia menghilang lagi. Kemana ya? Baunya masih sekitar sini. Nah, dia pasti kembali ke atas menemui temannya yang tidur di kolam tadi. Kalau begitu, kita tunggu saja di atas. Bagaimana kalau temannya Gembrot itu bangun? Kita yang repot. Saya ada akal, ayo. 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 Nah, dengan memakai topi ini, kita tidak usah takut ketangkep sama si gendut-kentut itu. Kentong. Ya biarin gue dompet sama si gendut-kentut itu Dulu gue bilang kentut, lo tegur. Sekarang lo yang bilang kentut. Sudah, jangan banyak ngomong. Ayo kita ambil topi ini. Dengan pakai topi ini, kita bisa melayang turun gedung kalau dikejar oleh jin laut kentong itu. Bangun tuh. Kentung. Aduh, Kentung, bangun. Tung, Bonggo dan Sontul datang tuh. Gawat tuh, gawat. Ucil, gua mau istirahat, Cil. Gua capek nih. Dia molor lagi. Dasar ah. Papan tadi mana ya?
Kira-kira dong, Cil. Habis dibangunin kayak orang mati, malah ngorok terus. Siapa yang lemparin? Nah, itu mereka. Ayo, jalan. Aduh, setan. Ayo, mau kemana lu sekarang, ha?